Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan operasi proses dalam industri kimia. Mode atau cara operasi proses. Nah, di sini ada bagan di mana proses kimia itu ada dua. Yang pertama berdasarkan cara bahan masuk dan keluar proses, terbagi atas tiga, yaitu ada batch, aliran kontinu, dan semi batch. Dan yang kedua berdasarkan ketergantungan pada waktu, yaitu ada steady state dan unsteady state. Di sini proses batch, semua aliran input masuk satuan proses satu kali pada waktu, kemudian semua aliran output dikeluarkan dari satuan proses satu kali juga. Jumlah aliran input dan output dinyatakan dalam massa atau mol. Jadi proses batch itu adalah sekali proses dalam satu waktu. Proses aliran kontinu, aliran input secara kontinu mengalir ke dalam satuan proses dan aliran output secara kontinu keluar dari satuan proses. Jumlah aliran input dan output dinyatakan dalam laju alir massa atau laju alir molar. Proses semi batch merupakan kombinasi dari proses batch dan kontinu. Misalnya, semua aliran input dimasukkan satu kali dan aliran output dikeluarkan secara kontinu. Untuk proses steady state, proses yang tidak tergantung waktu, di mana variabel proses tidak berubah terhadap waktu. Proses transient atau unsteady state, satu atau lebih variabel proses berubah terhadap waktu. Kesimpulan, semua satuan proses dengan alat mixer, reaktor, splitter, separator dapat dioperasikan secara batch, kontinu, atau semi batch. Proses batch biasanya digunakan dalam industri farmasi, polimer khusus, dan produk perawatan pribadi atau kosmetik. Untuk proses batch, kapasitas produksi tahunannya rendahnya itu 50-500 ton per tahun atau lebih kecil. Dan proses batch tersebut menggunakan alat beberapa kali untuk produk yang berbeda. Kemudian proses aliran kontinu biasanya untuk industri dengan kapasitas produksi besar, 1.000-5.000 ton per tahun atau lebih untuk setiap pabrik, misalnya industri minyak atau industri bahan kimia. Sedangkan proses aliran kontinu juga itu menggunakan alat untuk satu tujuan khusus dengan beroperasi selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Proses batch dan semi batch secara alami adalah unsteady state. Proses aliran kontinu hampir selalu beroperasi dalam kondisi steady state, kecuali selama startup dan shutdown. Kualitas produk lebih berkonsisten dan biaya operasional secara umum lebih rendah dengan kondisi steady state. Semua jenis diagram alir atau flowsheet, diagram alir input-output, block, ataupun PFD dapat digunakan baik untuk operasi batch, semi batch, kontinu, steady state, ataupun unsteady state. Untuk semua proses, komponen A dan B dicampur dan bereaksi menjadi C. Untuk proses batch, jadi komponen A dan B masuk dalam sekaligus sehingga menghasilkan produk C. Jadi pada pukul 8 menghasil selama proses 9 jam 9.10, nanti di jam 11 akan menghasilkan produk C. Itu untuk operasi batch. Untuk operasi kontinu steady state, jadi setiap waktu itu akan menghasilkan satu produk. Bahan A, B masuk ke dalam reaktor menghasilkan suatu proses, suatu produk C itu dalam satu waktu.
Sedangkan operasi semi batch ya, jadi operasi bahan baku masuk, kemudian bahan baku yang lainnya, dan akhirnya menghasilkan produk C. Hanya ada 4 macam satuan proses dalam diagram alir blok. Yang pertama mixer. Nah, di sini saya ambil contoh ya. Kita membuat adonan coklat chip, cookies mentah. Di sini ada mentega, sukrosa, telur, tepung, garam, nabik, coklat chip, kemudian masuk dalam alat mixer, kemudian dilakukan proses pengadukan, akhirnya menghasilkan adonan coklat chip cookies mentah. Kemudian di alat kedua, reaktor. Nah, adonan choco chips yang mentah itu masuk ke dalam reaktor atau masuk ke dalam oven untuk dilakukan proses. Di situ proses pengeringan. Sehingga menghasilkan choco chip, coklat chip cookies yang matang. Kemudian yang ketiga ada splitter. Nah, splitter di sini adalah alat untuk sebagai alat tambahan. Itu misalkan untuk 4 kg kue tambahkan dengan 75% coklat chip cookies, 25% peanut butter cookies, menghasilkan 3 kg. Jadi sini splitter alat yang bisa memisahkan antara beberapa campuran. Jadi ada 3 kg kue terbagi, kemudian 1 kg kue dengan komposisi yang sama. Dan yang keempat adalah separator. Separator di sini sama alatnya itu sebagai alat pemisah, tetapi dengan komponen yang berbeda atau komposisi yang berbeda. Komposisi yang berbeda di sini adalah bahan tambahan. Satuan proses dikategorikan berdasarkan fungsinya. Satuan proses juga secara sederhana menunjukkan tugas penting yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Mengabaikan apa yang terjadi di dalam satuan proses dan tidak menjelaskan bagaimana terpenuhinya fungsi satuan proses tersebut. Kemudian satu proses mungkin membutuhkan beberapa peralatan atau satu peralatan memenuhi beberapa fungsi. Misalkan di sini ada mixer mengkombinasikan. Jadi tugas dari diagram tadi itu, mixer di sini fungsinya untuk mengkombinasikan 2 atau lebih input menjadi output tunggal. Kemudian reaktor itu sendiri arus input mengandung reaktan, terjadi 1 atau lebih reaksi kimia. Splitter memisahkan input tunggal ke dalam 2 atau lebih output. Jika input merupakan campuran 2 atau lebih komponen, semua arus output mempunyai komposisi yang sama. Sedangkan separator, satu arus input dipisahkan menjadi 2 atau lebih output. Output mempunyai komposisi yang berbeda terhadap input dan output yang lain. Perubahan komposisi terjadi secara fisika dan tidak terjadi reaksi kimia. Ini diagram alir blok yang sederhana untuk pembuatan amonia dari gas alam. Jadi ketika kita membaca suatu diagram itu, gas alam dengan adanya steam masuk ke dalam mixer, terjadi pencampuran. Setelah terjadi pencampuran yang sempurna, masuk ke dalam reaktor. Di dalam reaktor inilah terjadi reaksi. Nah, setelah keluar dari reaktor, masuk kembali ke mixer, pencampur dengan penambahan udara. Nah, dari hasil ini akan keluar beberapa komponen.
kemudian masuk lagi ke dalam reaktor, Nah, ini reaktor 1, reaktor 2 menghasilkan beberapa lagi komponen, akhirnya masuk ke dalam separator. Separator di sini akan dikeluarkan air, sedangkan luaran yang lain akan masuk lagi ke separator yang selanjutnya yang akan menghasilkan CO2 dan gas yang lain masuk ke dalam mixer. Kemudian reaktor. Nah, dari reaktor ini akan menghasilkan produk. Nah, di sini separator dari mixer, separator menghasilkan amonia. Nah, ini beberapa ini sedikit diagram alir blok yang sangat sederhana. Untuk secara detail kita bisa lihat di sini. Di sini adalah flow diagram untuk sintesis amonia. Saya ngambil dari buku Kurt Ortman Encyclopedia of Chemical Technology. Nah, di sini adalah proses yang komplit untuk sintesis amonia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.